Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini alhamdulillah kita bertemu dengan Bapak Arif, Bapak Abdul Arif. Alhamdulillah sudah membuktikan di Kabupaten Toli-Toli, di Provinsi Sulteng, sudah membuktikan bahwa porang ini berhasil ditanam di daerah Sulteng atau tepatnya Kabupaten Toli-Toli. Ini porang yang sudah lama teman-teman mungkin tahu, cuman jarang melihatnya. Iya, ya Pak? jarang, terus mereka belum budidaya, penasaran. Nanti kita akan belajar bersama dengan Pak Abdul Arif bagaimana ceritanya bisa menanam porang di Kabupaten Toli-Toli ini, dan kenapa bisa percaya bahwa porang ini bisa memberikan peluang usaha untuk teman-teman dan Bapak diri sendiri. Mungkin kita bisa dengar kepada Pak Abdul Arif. Silakan Pak. Oke. Terima kasih. Salam petani milenial, salam wirausaha untuk pemuda-pemuda yang ingin berwirausaha, terutama di sektor pertanian. Perkenalkan, saya Abdul Arif, domisili di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini saya sangat merasa bangga dikunjungi oleh pembuat konten video ini untuk demi mengembangkan UMKM di Sulawesi Tengah. Lanjut pada materinya, saya sampaikan bahwa tanaman porang ini sangat potensial sekali. Nilai ekonomisnya sungguh luar biasa. Jadi sebelum kita melihat nilai ekonomisnya, kita bercerita dulu awal saya mengenal porang ini. Ya, betul. Seperti yang sudah booming di medsos, di acara-acara Kick Andy hitam putih, di acara vlogger-vlogger yang lain, youtuber-youtuber lain, porang ini awalnya atau endemik di wilayah Madiun 1, Madiun 2, Saradan, di Kelangon. Di sanalah mereka mulai kembangkan. Pada saat itu yang diundang di acara-acara TV seperti Pak Faidi itu sangat menginspirasi masyarakat Indonesia. Tetapi itu sepertinya hanya berlaku di daerah Jawa. Nah, saya sendiri saat itu bertepatan ada kegiatan diklat di Jawa juga. Sambil bertemu dengan sahabat saya di sana. Sahabat Bapak ya? Iya, sahabat teman lama sih, teman dulu di Palu, dia hijrah ke ibu kota, terus ke Banten. Sana dia sambil nyambi karyawan, sambil dia budidayakan. Oh, budidaya porang. Nah, awalnya saya tidak terlalu tertarik, tetapi setelah dia cerita, lihat realita yang ada bahwa dia bisa surplus atau untung ratusan juta dalam hektarnya. Wah, saya memang, karena memang saya tahu basicnya teman ini, bagaimana keadaan ekonomi. Lama baku bawa istilahnya, begitu, oh memang betul deh. Saya ditawari bahwa coba Bapak kembangkan dia bilang ini, tanaman ini. Jadi saya saat itu ditawari ya, bibit katak seperti ini. Dan ada pelatihan, ya, ada peluang, langsung ya, Bapak tangkap ya? Iya. Jadi sekitar 4.000-an biji. Nah, ini yang saya bawa sebagai oleh-oleh ke daerah saya, Toli-Toli. Saya coba tanam. Awalnya sih mau menanam, banyak yang mengajakan pesimistis. Ya. Warga setempat, apa yang Pak Arif tanam? Saya bilang ada ini komoditi ekspor ini, namanya porang. Warga setempat bilang, wah itu ada ndak harganya? Nah, saya bilang ya kita coba, artinya sesuatu itu awalnya harus dicoba. Betul. Harus dimulai. Kalau cuma sebatas ide tidak akan jadi. Betul. Warga malahan menyarankan saya lebih baik bisnis kelapa muda, kupas babi. Sebenarnya bagus juga. Ya. Tapi kan sudah terlalu banyak sudah yang bergelut di situ. Kalau ada peluang baru, ya, tidak. Kenapa tidak kita coba? Maka singkat cerita saya berdaya. Alhamdulillah satu musim sangat potensi. Satu musim awalnya ya, itu satu musim di budidaya ada yang sampai begini. Ini satu musim ya. Kita tanam kurang lebih 7-8 bulan. Awalnya itu berapa juta kita yang modalnya 3 jutaan. 3 jutaan dapat benih kurang lebih 4.000-an. Nah, di usia seperti ini 7 bulan menghasilkan begini, kita sudah panen juga kataknya.
Katanya juga, Jadi Pak, satu butir begini kalau tanahnya subur ya bisa menghasilkan 10 sampai 15 butir kacang. sampai 6 bulan saja. Iya, sudah ada yang bisa kita tanam kembali atau kita jual kalau kita butuh pendanaan yang cepat. Pada saat di 8 bulan kemarin sudah ada tawaran teman dari Makassar. Kebetulan kemarin itu di bulan 9 itu tahun 2020. Harga lagi top-topnya. Jawa sempat tembus 14.800, Pak. Mentahnya, Pak. Ya, mentah. Jadi timbang mentah. Teman Makassar tawarkan ke saya 9.800. Kalau saya estimasi sekali-kali 4.000 itu tidak usah lah 2-3 kilo, rata-rata 1 kilo saja. Berarti ada 4 ton itu, Pak, yang saya bisa jual tahun kemarin. Kalau diuangkan itu 30-an juta lebih. Itu baru umbinya. Belum baru kita awal penanaman. Baru awal penanaman. Luar biasa, teman-teman. Seiring prospeknya ini saya lihat sudah ada juga beberapa masyarakat teritori yang pengen coba. Masyarakat Parigi Motong, Lubuk, Ampana, Poso, Tojenuna. Saya coba nyambi bertani, nyambi juga ngantor. Saya coba juga ambil izin penjualan bibitnya. Ya. Kita Saya lengkapi semua. Iya, saya coba, saya konsultasi dengan teman di Purbalingga, terus saya dapat izin karantina pemuatan bibitnya itu dari Balai Karantina Yogyakarta. Saya coba pasarkan. Ya. Jadi di sini di belakang ada beberapa bibit bermacam-macam. Ada namanya spora, katak mini, umbi sedang, katak super, katak mini, katak sedang. Alhamdulillah masyarakat Sulawesi Tengah antusias. Jadi sudah di atas 10 ton bibit yang saya suplai ke Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, Ya. luar biasa. Untuk peminat paling banyak itu Pak Parigi Motong. Parigi, Pak. Ya, mudah-mudahan di teritori ini juga Kampung sendiri. Ya, kampung sendiri. Mereka petani ini bisa terbuka Ya. pola pikirnya bahwa komoditi ini setidaknya bisa bukan juga membuat orang kaya ya, tapi setidaknya meningkatkan sedikit taraf hidup. Betul. Iya, kalau tujuan kaya harus jadi petani, jadi pedagang saja. Ya, betul, Pak. Sambil kita menjelaskan berikutnya, Pak. Iya. Ini mungkin teman-teman masih ada ragu. Iya. Mungkin Bapak bisa jelaskan luar biasa orang ini kenapa sampai Iya. luar, dia punya pembelian bagus dan tidak usah ragu. Kebanyakan kan teman-teman ini ragu. Iya. Jadi Bapak ceritakan, mungkin ada pabrik atau kementerian buat pabrik di daerah Jawa itu gimana, Pak? Oke. Lanjut. Kita pada inti porang ini. Yang pertama, porang ini tidak sulit untuk dibudidaya. Dia tanaman liar yang ditemukan zat glukomanannya, yang glukomanan ini sangat dibutuhkan di industri makanan, farmasi, industri pesawat terbang. Jadi kegunaan porang ini, Pak, bisa jadi mie, jadi beras, agar-agar, lem ramah lingkungan, Tepung juga tepung, ya penuntungan glukomanan akan diambil. Yang pertama mudah tumbuh. Sudah berapa Yang- negara, Pak, yang ekspor ini yang kita Kalau yang saya tahu dari info Kementerian Pertanian dengan pelaku bisnis di Jawa, saya kan distributornya juga PT Andiko, itu ada produknya juga di bahasan kering. Ini ekspor utama ini ke Tiongkok, Korea, Jepang. Selanjutnya info terbaru untuk 2021 ini 16 negara. Ya. Kita bisa lihat di situsnya Kementerian Pertanian. Ya, saya dengar itu negara-negara lain tidak bisa tanam di negaranya, Pak, ya? Hanya Ya, dalam artian bisa tumbuh, cuma iklim memang beda. Ya. Di Jepang itu, Pak, mereka budidaya secara intensif, secara modern, tapi Sulit tumbuhnya, Pak. paling maksimal begini. Ya. Karena di Jepang itu, Pak, ada namanya istilah musim gugur. Pada saat musim gugur ya mereka harus panen, masih size begitu mereka panen. Tidak bisa dipaksakan besar karena akan bonyok. Kalau Indonesia ya luar biasa iklimnya, tropis. ini berapa kilo kira-kira? Kalau Pak dilihatkan teman-teman. Kalau yang ini 7 kilo lebih, 7 kilo. Ini usia 1 tahun 4 bulan di daerah kami ya, tanpa pupuk, tanpa roti. Di Kabupaten Bogor. Ya, itu dari teknik budidaya yang mudah. Dia semua tanah cocok,
tapi paling ideal yang berhawa agak sejuk Pak. Ya. Terus untuk perawatannya juga setengah mati. Selanjutnya hamanya tergolong sangat kecil. Sapi, kambing, Tanaman liar, Pak, ya, makanya tidak ada yang suka. Tidak ada yang susah untuk menanam pohon. Iya. Gitu. Terus yang paling penting ya tentunya yang ditunggu-tunggu teman-teman ini, kalau ada produk-produk baru yang mau dikembangkan begini, pasti pemasaran kita. Ya, pemasaran Pak, itu intinya Iya. teman-teman. Mungkin Kalau pemasaran, insya Allah untuk wilayah Sulawesi Tengah tidak usah ragu. Saya bantu karena saya juga ini sudah geluti budidaya ini kurang lebih 2 Iya. tahun. Sudah ada beberapa join pabrik industri yang mau gandeng saya. Sudah banyak yang menawar, cuman ya saya masih fokus pengembangan lebih banyak lagi. ya, Jadi insya Allah ini untuk pabriknya rencana dibangun di Toli-Toli, insya Allah. di Palu juga. Kemarin kita sudah ketemu dengan orangnya Dari gubernur pusat. terpilih dan orang dari pusat meninjau di kawasan ekonomi khusus Pantola. Oke, di Toli-Toli insya Allah 3 hari kemarin saya sudah ambil sampel dari dampal, mau dikeringkan, dikirim ke Jawa, selanjutnya nanti ditindaklanjuti. Ini lagi ada tadi pemberitaan bos besar di Jakarta, minta sampel lagi 800 kilo, mau dibibit tepung, 10 negara yang tawar ke dia. Ini Iya, sampelnya. Wah. Mudah-mudahan cocok, harganya ya lumayan lah harganya. dan Kan. dia akan siap buat pabrik. Iya, Betul, insya Allah dia akan siap. Berarti teman-teman ini tidak usah ragu lagi untuk penjual. Tidak usah. Barang ini istilahnya ada barang, pembeli akan datang. Betul. Karena lagi tren ini Pak. Bukan Pokoknya hanya tren, sudah Iya. membuktikan Pak. Iya, sudah mengalami sendiri, artinya adalah sedikit bisa meningkatkan taraf hidup. Nah, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman untuk mengakhiri pembicaraan kita. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman agar termotivasi dengan menanam ini, jangan sampai gagal atau mungkin iya. menanam duluan sudah patah semangat. Oke, siap. Terima kasih terhadap petani-petani pemula, terkhusus petani milenial atau pelaku wirausaha yang ingin maju dengan budidaya porang ini. Pesan saya, optimis, telaten, jangan mudah berputus asa. Tanaman ini insya Allah sangat menjanjikan, sangat potensi. Ya tetap kita serahkan sama yang kuasa di atas. Yang penting kita berusaha, insya Allah bagus, karena income yang kita dapat 2, bibitnya, umbinya. Bibitnya ini lagi mahal ini. Iya. Ini di pasaran 1 kilo ini dibanderol 200 sampai 300 ribu. Ada juga yang jenis mini begini, ini dibanderol sampai setengah juta. Jadi kita dapat juga bibitnya, kita dapat juga umbinya. Jadi istilahnya Pak, Satu kali berganan. ya. Nah, Satu kali tanam, Ya. dua keuntungan. 2 keuntungan, kita tidak pikir benih lagi ke depannya. Betul. Kita sudah punya benih sendiri. Selebihnya itu kita tidak mau tanam, jual. Kita dapat uang, pembiayaan. Umbinya juga. Jadi saran saya, kita tanam ya. Tanam 1 tahun, tanam saya kalau ada rezeki 1 hektar, tahun berikut 1 hektar. Jadi musim kedua itu panen, musim selanjutnya panen terus, revolving istilahnya. Ada yang dipanen, ada yang ditanam, ada yang Jalan panen. terus, Pak, ya? Jalan terus. Untuk awal penanaman dulu. Ya, Setelah panen, tanam, Ya. panen, tanam, ya, panen. begitu. Istilahnya. Jarak tanam pun tidak terlalu ribet, 2 jengkal. 2 jengkal. Iya, Sekitar 25 cm Pak ya? 25 sampai 35 Ya. cm. Paling ideal untuk menangani gulma, karena kalau sudah naik dia saling mengkatup daunnya, gulma tidak cepat naik. Betul. Yang kedua juga kalau sinar matahari terlalu berlebih panas, kelembaban tanah masih terjaga, tidak kering tanah, karena ada dahannya yang Ya. menyaring. Selanjutnya biasa daerah pegunungan yang agak tinggi, biasa terpaan angin agak kencang, jadi kalau rapat saling menopang, tidak gampang patah pada. Udah gampang banget. Jadi, dan terakhir banyak muatan 1 hektar kita bisa bayangkan, kita bisa tanam 40.000 batang. Kalau 40.000 jarak batang. 25 cm, 40.000 batang itu Pak estimasi. Estimasi itu Modal itu kurang lebih 40 sampai 60 juta. Mhm.
Terus kalau keuntungannya itu Pak, kalau 40.000 tidak usah kita kali jauh-jauh, 1 kilo saja Iya. satu musim dihasilkan, berarti ada 40 ton. 40 ton tidak usah harga 8.000 saja. Iya. Ada 320 juta. Satu hektar. 1 hektar itu dari sisi umbi. Baru umbinya Umbi, ya Pak ya? belum kataknya. Belum katanya. Nah, kalau subur dia bisa menghasilkan 10 sampai 15 butir, tidak usah jauh, 5 saja. Berpikir yang paling minim saja, 5 saja kita dapat kataknya. Kalau tadi kali 40.000, modalnya misalnya 50 juta, Iya. kali 250 juta dari bibit. Tambah dari umbi 300 Umbi lagi. juta. Setengahnya Pak. Nah, So, paling minimal 500 sampai 600. Pak. iya, sampai 1 hektar. Iya, 1 hektar. Wah. Malahan di Jawa ditemukan kemarin itu yang lebih modern pertanian. 1 hektar 2 musim itu Pak, 2 musim artinya kalau di sini 1 tahun. Iya. Kemarin itu tembus 1,7 M. 2 musim. 2 musim. 1 hektar saja. 1 Sekitar miliar 1 tahun 700 lebih. juta. Iya, 1 tahun 6 bulan. 6 bulan luar biasa. Modal awalnya cuma bisa 40 sampai 60. Tapi kalau kita tidak mampu dengan modal besar, kita mulai dari 1 kilo, 1 kilo, 2 kilo. Kalau kita sudah punya bibit ke depan. Betul. Ya, Intinya teman-teman harus memulai. iya, intinya Pak. Jangan hanya melihat teman-teman yang sudah. Ya, intinya kita jangan jadi penonton. Iya betul. Usahakan kita jadi pelakon juga di dalam. Jadi pelaku usahanya, pelaku pertanian. Terus kita mungkin dengan budidaya ini kita akan membantu sesama. Dalam artian kenapa? Banyak mungkin orang-orang di sekitar kita yang butuh pekerjaan. Betul. Dengan adanya lahan kita Kita bisa buka, kita rekrut. kasih makan gaji mereka, bantu menyanyi, Betul. bantu menanam, bantu mungkin kalau kita mau pupuk organik ya, bantu pupuk, bantu panen. Dan kita Berarti bisa juga merekrut pegawai. Iya, bisa. Dengan kita menanam ini. Iya, saya sudah buktikan Pak. Hmm. Jadi saya penanaman di sana, saya gaji masyarakat. Berapa take home-nya per hari masyarakat di sini banyak 100. Oh silakan, ini menanam di atas. Kita jamin rokoknya, makanannya. Alhamdulillah antusias. Setidaknya mereka yang tadi nyinyir, ternyata ada manfaat. Betul. Ya, jadi tadi itu teman-teman yang di kampung saya itu ada yang nyinyir, ada yang jual sapi, Nah, beli bibit, sudah terbuka pemikirannya, sudah modern lah. sudah terbuka. Iya. Karena ini namanya di mana-mana komodi itu untuk makanan tidak ada mati. Betul. Iya. Apalagi ini di kadang-kadang makanan sehat Iya. karena ada itu anunya, cuminya, contoh di sana. Mhm. Lemaknya itu mau. Mungkin bisa Iya. dilihatkan Pak. Iya. Kawan-kawan. Kalau di istilahnya kita di sini, Sama dengan bihun. nah bihun. Ini dari kurang Pak ya. Ya dari koran, bahan bakunya dari koran. Luar biasa teman-teman. Kalau bapak lihat ini kandungannya lemaknya 0 Pak. Jadi cocok untuk orang diabetes. Untuk diet juga. Iya, diet juga, obesitas, gulanya rendah, karbon sangat tinggi. Dan saya sudah coba, kita ini kan 10 lingkaran di dalam. Satu lingkaran saja itu dimasak 1 paket. Ini. Ya, mampu menunda lapar pagi, mungkin sore kita akan coba masak. Banyak betul manfaatnya berarti Ya. kita nggak usah ragu lah. Ya, nggak usah ragu. Jadi teman-teman, kalau melihat kemasannya begini, mungkin di benak teman-teman atau pemirsa di rumah, berapa harganya? Ini harga mudahnya Pak, 55.000. Luar biasa. Iya, penjualannya saya itu 60.000. 65.000. 60.000. Salahnya kandungannya Iya, sehat, sehat. sangat sehat. Rata-rata perawat itu 60.000. Jadi sekecil ini 60.000, menjanjikan itu diterima. Ya, mungkin bisa disebutkan nomor HP-nya. Oh, iya. Pak Abdul Arif, agar teman-teman bisa bergabung. Untuk teman-teman pelaku UMKM, mari kita berwirausaha. Banyak sektor, salah satunya Podang ini. Untuk layanan konsultasi saya bisa lihat di YouTube saya juga, Arif Kurang Sulawesi. Ya. Bisa di saya Arif Polisken. Bisa juga di nomor kontak saya 0853
0770 3685. Saya ulangi, 0853 9770 3685. Bisa di WA saya. Jadi kita bisa sharing, konsultasi, layanan bibit. Saya melayani untuk penjualan bibit, pembelian hasil, insya Allah saya bantu. Nah, jadi teman-teman, untuk mengakhiri bincang-bincang kita, bincang-bincang berkualitas. Jadi teman-teman, kalau kita tidak mencoba, tidak ada hasil. Ada dua jawaban apabila kita mencoba, gagal dan sukses. Kalau kita tidak mencoba, hanya gagal yang didapat. Oke teman-teman, mari kita tetap berusaha dan tetap mencari peluang-peluang. Dan peluang sudah ada di depan mata, mari kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.